Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel yang bisa bikin kamu tahu lebih banyak. Kita akan melanjutkan seri video belajar makro VBA Excel mulai dari nol. Sebelumnya, di video yang kedua, kalian sudah belajar apa itu makro dan apa itu VBA. Dan kali ini, di video yang ketiga ini, kalian akan langsung praktek. Kalian akan membuat sebuah program VBA Excel yang pertama. Jadi, jangan kemana-mana. Oke, mari kita mulai membuat sebuah program VBA Excel. Kita akan membuat sebuah makro di Excel. Ini adalah proyek pertama kalian. Jadi, untuk di awalnya, kalian ikuti saja apa yang saya lakukan, kemudian jangan lupa praktekkan. Ingat, belajar VBA itu, belajar makro VBA Excel, itu kuncinya adalah praktek, praktek, praktek. Oke, kita mulai. Langkah pertama, tentu saja kalian sudah membuka sebuah Excel baru. Oke, saya memiliki sebuah Excel baru dengan satu worksheet di sini. Kemudian, silakan klik tab developer. Oke. Jika tidak ada tab developer, berarti kalian belum menonton video yang pertama. Oke, pastikan sudah ada tab developer, kemudian klik dan pilih insert. Ada di tengah ya, pilih insert. Kemudian akan muncul form controls. Ada dua koleksi controls ya, ada form controls dan ActiveX control. Saat ini kita akan menggunakan form controls dan hanya akan memilih yang pertama, yang ini, yaitu button form control. Pastikan pilih yang ini. Oke, saya akan klik. Setelah diklik, perhatikan kursor saya. Kursor saya akan berubah menjadi tanda plus. Nggak usah khawatir. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik di sembarang sel, dimanapun, nggak ada masalah. Dan akan muncul window Assign Macro. Untuk saat ini, kita tutup saja, kita close. Dan akan muncul sebuah button. Perhatikan di sini, ada sebuah button. Dan ada 8 bulatan di sini. Yang artinya, ketika ada bulatan-bulatan seperti ini, artinya Anda berada di edit mode atau mode edit. Yang artinya kalian bisa mengubah-ubahnya. Misalkan kalian tarik, kalian bisa ubah ukurannya seperti ini. Dan bahkan kalian juga bisa mengubah tulisannya. Karena ini proyek pertama, maka kita coba kasih nama tombol ini adalah proyek pertama saya. Bebas ya, kalian bisa tulis apa saja, nggak ada masalah, nggak akan berpengaruh apapun. Kemudian bagaimana keluar dari mode edit? Silahkan klik di sembarang sel. Seperti ini. Nah, sekarang tidak ada bulatan, ini artinya tidak dalam mode edit. Dan karena belum ada kodenya, ini belum memiliki kode program, maka kita bisa langsung klik lagi untuk masuk ke dalam mode edit. Oke, ini adalah tahap persiapan di Excel. Kita belum masuk ke VBA sama sekali. Ingat, VBA adalah bahasa pemrograman dan itu sebenarnya adalah terpisah dari Excel. Artinya, kita harus masuk ke VBA. Jika kita ingin menulis kode program VBA, maka kita harus pindah dari Excel ke VBA. Cara pindah masuk ke VBA adalah dengan klik Visual Basic Editor. Nah, ketika kita klik ini, adanya di tab developer, kemudian di paling kiri ada Visual Basic. Ketika kita klik ini, maka kita akan pindah ke VB Editor. Ini adalah Visual Basic Editor, VB Editor. Yang paling penting adalah teman-teman perhatikan di sisi kiri atas. Ini adalah Project Explorer. Di sini akan muncul semua Excel atau semua workbook yang kalian sudah buka. Di sini saya hanya punya satu workbook, yaitu book 1. Sedangkan atas ini adalah add-ins, namanya solver. Teman-teman mungkin tidak memiliki ini, nggak ada masalah. Tapi setidaknya memiliki satu workbook. Jika kalian memiliki banyak workbook, ada baiknya kalian close dulu, tutup dulu, dan pastikan hanya satu workbook yang sudah kita tambahkan tombol tadi. Kita sudah tambahkan button tadi. Di sini saya punya satu workbook
dengan nama book 1. Di dalamnya ada satu worksheet. Oke. Nah, selanjutnya di sisi kanan ini masih kosong. Kita akan tambahkan code editor. Jadi ini keseluruhan ini adalah VB editor dan kita akan tambahkan code editor supaya kita bisa menuliskan kode program kita. Caranya seperti apa? Silahkan klik kanan di atas ini. Seperti ini. Kemudian masuk ke insert ada di tengah. Kemudian masuk modul ya. Pastikan pilih modul. Oke, sekarang akan muncul code editor. Dan kalau kalian perhatikan, jangan khawatir kalau misalkan punya teman-teman sedikit berbeda tampilannya, misalkan seperti ini. Ini hanya masalah tampilan di sini aja nih. Kalau misalkan saya klik ini, restore window, maka akan terpisah. Dia floating. Ini adalah floating. Code editornya floating. Dan code editor ini adalah code editor milik modul. Dan kita akan menuliskan kode kita di code editor milik modul ini. Saya akan buat code editornya floating saja supaya kelihatan. Oke. Kemudian waktunya kita menuliskan kode program. Kita akan buat sebuah kode program yang sangat sederhana. Kalian ikuti saja. Pertama, tulis sub. Oke, SUB, sub spasi. Kemudian tulis pesan. Jadi, teman-teman sebenarnya bisa tulis apapun, tapi supaya nggak bingung, tulis saja pesan. Tapi ini hanya sebuah nama. Kemudian tekan Enter. Oke, siap. Saya akan tekan Enter. Dan ketika saya tekan Enter tadi, maka akan muncul buka kurung, tutup kurung secara otomatis dan ditambahi end sub di bawahnya. Kalian bisa enter supaya ada space di antara sub dan end sub seperti ini, nggak ada masalah. Oke, jadi baris itu tidak bermasalah di VBA. Oke, supaya ada space dan kita akan menuliskan kode program kita selanjutnya yaitu MSG box, kemudian spasi, kemudian tambahkan tanda petik 2, kemudian tulis pesannya. Jadi teman-teman di sini silakan menulis apa saja. Misalkan saya akan menulis ini adalah makro pertama saya. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik 2. Jadi diawali dengan tanda petik 2, kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Di dalamnya ini, di tengahnya ini, kalian boleh tulis apa saja. Nggak ada masalah, apapun. Kalau sudah, silahkan pindahkan kursornya. Dan otomatis perhatikan di MSG box tadi, otomatis M-nya membesar dan B-nya membesar. Oke, untuk saat ini cukup seperti ini saja, sangat sederhana. Seharusnya teman-teman tidak ada yang salah ya. Kode program sudah selesai, kita kembali ke Excel. Sekarang, waktunya kita kembali ke Excel. Perhatikan di sini kita kembali ke tombol kita. Ingat, tombol ini belum memiliki kode. Jadi ini belum tersambung dengan kode program yang kita tulis tadi. Langkah berikutnya, kita akan menyambungkan tombol kita ini dengan kode program yang sebelumnya kita tulis. Caranya seperti apa? Letakkan kursor di atas tombol, seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih Assign Macro. Akan muncul window Assign Macro yang di awal tadi sempat muncul. Kini waktunya kita memilih makro yang sudah kita buat atau kode program yang sudah kita buat. Ingat, kita tadi memberikan namanya adalah pesan. Nah, di sini tinggal klik di sini pesan sehingga sudah terpilih. Kemudian klik OK. Ya. Nah, keluar dari edit mode. Nah, sekarang ketika kita letakkan kursor di atas tombol, maka berubah menjadi gambar tangan. Artinya, tombol ini sudah memiliki makro, sudah memiliki kode program di dalamnya. Gimana kalau misalkan sudah memiliki kode program seperti ini, terus kita pengen masuk ke mode edit? Caranya adalah klik kanan di atasnya, seperti ini. Kemudian geser sedikit ya, geser sedikit di atas, seperti ini. Nah, sekarang mode edit lagi. Teman-teman bisa ubah-ubah.
seperti ini. Oke, keluarnya pilih sembarang sel. Nah, keluar. Oke, sekarang waktunya mencoba, teman-teman. Sudah selesai pada dasarnya, kita sudah membuat tombol di Excel, kemudian kita menuliskan program di VBA Editor, kemudian kita sudah menyambungkan antara tombol dengan kode yang sudah kita buat atau makro yang sudah kita buat. Kini saatnya mencoba. Coba kita klik tombolnya. Oke, ini dia. Akan muncul pesan seperti ini. Ini adalah makro pertama saya. Artinya proyek kita sukses. Saya akan coba sekali lagi. Oke, muncul lagi. Seperti itu. Kini waktunya saya akan menjelaskan apa yang sudah kita lakukan tadi. Pertama, saya akan menjelaskan tombol ini. Tombol ini adalah bagian dari, kalau kita lihat di sini, tab developer kemudian insert, bagian dari form control. Form control ini adalah koleksi controls yang isinya banyak, tidak hanya sekedar tombol. Di sini kita ada tombol, button ya. Kemudian di sini ada combo box, kemudian di sini ada checkbox dan banyak lainnya. Dan sebenarnya tombol ini memiliki persamaan sama persis dengan kalau misalkan kita klik insert, kemudian illustration, kemudian shape, kemudian kita pilih misalkan apapun ya, saya akan pilih yang ini, rectangle rounded corners, saya akan pilih ini, kemudian saya buat di sini. Oke, pada dasarnya tombol ini dan kotak ini sama. Kalau kita lihat di bagian kiri ini adalah name box, di bagian kiri ini sama. Kalau yang ini namanya button 1, kalau yang ini namanya rectangle rounded corners. Ini juga bisa kita tambahkan makro di dalamnya. Klik kanan, kemudian assign makro. Dia ketika saya assign makro, maka kemudian saya pilih makro yang tadi ya, makro pesan, maka ini pun sekarang menjadi tombol. Nah, sama saja ya. Perbedaannya, kalau yang ini saya klik, nah, ada animasi tertekan. Kalau ini tidak ada animasinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Visual Basic Editor. Oke, kita akan bahas satu persatu baris program ini. Apa maksudnya? Yang pertama adalah sub, bagian ini. Dan ini adalah satu pasang ya. Ketika kita membuat sub, maka harus ada end sub di bawahnya. Ini satu pasang. Kemudian sub harus memiliki nama. Di sini adalah namanya, pesan. Teman-teman boleh ganti dengan nama yang lain, nggak ada masalah. Nama itu tidak boleh ada spasi. Jadi kalau misalkan nama ini ingin memiliki dua kata, misalkan pesan saya bisa ditulis nyambung seperti ini, atau kalau ingin dipisah maka tambahkan underscore seperti ini. Tidak bisa seperti ini, tidak boleh menggunakan spasi. Oke, saya akan menggunakan pesan seperti ini saja. Kemudian ada buka tutup kurung ini. Apa fungsinya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Ini sub ini adalah prosedur. Apa itu prosedur? Cara mudah memahami prosedur adalah dengan membayangkan prosedur seperti sebuah pabrik. Bayangkan ini adalah sebuah pabrik. Misalkan kita ambil contoh pabrik motor. Ketika teman-teman memiliki motor, ini adalah motor. Anggap aja demikian ya, ini adalah motor ya, anggap aja ini adalah motor. Nah, ketika kita memiliki motor, pertanyaannya adalah, apakah motor ini seluruh komponennya dibuat di satu pabrik saja? Tidak. Masing-masing komponen ini dibuat di pabrik yang berbeda-beda. Misalkan ban. Ban ini dibuat di pabrik A. Ban dibuat pabrik A. Kemudian rangkanya ini dibuat di pabrik B. Kemudian mesinnya ini dibuat di pabrik C. Sedangkan di pabrik D ini adalah bagian perakitan.
Nah, mari kita lihat pabrik A. Terjadi proses pertama dari bahan bakunya, yaitu karet. Karet itu mentahnya itu berupa lempengan-lempengan seperti ini. Kalau misalkan kita lihat karet yang belum diolah, itu berupa lempengan seperti ini dan sangat bau sekali. Kemudian karet yang masih dalam bentuk lempengan ini, proses yang kedua, tentu saja saya tidak terlalu paham masalah pengolahan karet di pabrik ban. Tapi kurang lebih katakanlah seperti ini. Karet kemudian direbus. Kemudian mungkin diberikan zat-zat tertentu. Proses ketiga. Dan proses keempatnya adalah dicetak hingga menjadi sebuah ban. Kurang lebih mungkin seperti ini. Jadi ada proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan proses keempat. Begitu juga di pabrik-pabrik lainnya, misalkan di pabrik B, di pabrik C. Sedangkan di pabrik D ini adalah pabrik yang merakit semua komponen-komponen yang diambil dari pabrik-pabrik yang lain. Jadi dia akan menghubungi pabrik A, dia akan menghubungi pabrik A, dia akan menghubungi pabrik B, dan dia akan menghubungi pabrik C. Komponen-komponen dari pabrik A, pabrik B, dan pabrik C kemudian dirakit dan jadilah motor seperti ini. Prosedur kurang lebih mirip dengan sebuah pabrik. Bisa pabrik A, bisa pabrik B, bisa pabrik C, bisa pabrik D. Di dalam prosedur terdapat proses-proses. Ada proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan proses keempat. Contoh proses adalah ini. Jadi, kode program yang ada di dalam prosedur adalah proses. Di sini contohnya masih satu baris program. Bisa sampai mungkin ribuan baris program sebenarnya. Artinya ada ribuan proses yang terjadi di dalam prosedur. Dan prosedur ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah sub prosedur. Yang kedua adalah function prosedur. Dan yang ketiga adalah property prosedur. Di video seri kita hanya akan membahas 2 ini. Sedangkan sub prosedur adalah prosedur yang kita pakai saat ini. Nah, kita sedang menggunakan sub prosedur. Jadi itulah dia penjelasan tentang prosedur dan sub prosedur. Untuk function prosedur akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan di baris program ini. Baris program ini apa sih artinya? Ini adalah sesungguhnya sebuah function. Tapi untuk saat ini, teman-teman cukup tahu bahwa message box berfungsi untuk memunculkan sebuah pesan. Seperti yang kita sudah coba tadi, muncul pop-up pesan. Dan pesannya harus berada di dalam tanda petik 2 ini. Kenapa? Karena pesan yang ditulis di sini, ini adalah teks. Dan teks harus berada di dalam tanda petik 2. Jadi itulah dia penjelasan baris program di project pertama kita. Dan kini waktunya kita menyimpan file Excel kita. File Excel yang berisi makro atau berisi kode program memiliki perbedaan dengan file Excel biasa. Perhatikan caranya. Yang pertama adalah klik file kemudian save. Teman-teman bisa klik save atau save as, tidak ada masalah. Kemudian teman-teman pilih lokasinya. Bisa di mana saja. Kemudian pilih save as type. Save as type-nya adalah Excel Macro Enable Workbook. Sehingga nanti ekstensinya adalah .xlsm. Kita pilih yang ini, kemudian beri nama, silahkan beri nama apa saja, nggak ada masalah. Saya akan memberi nama dengan pesan seperti ini. Kemudian klik
save. Sangat mudah sekali bukan untuk membuat sebuah project, untuk membuat sebuah program makro VBA Excel. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Kita lanjutkan di video yang keempat. Kita akan belajar memindahkan data dari worksheet 1 ke worksheet yang lainnya. Sampai jumpa.